Dan pimpinan Komisi 4 yang sudah langsung kemudian hari Rabu melakukan kunjungan spesifik ke sana. Ibu Ketua sudah memberikan statement dan kami, ya walaupun kami tanggal 8 ke situ, kemarin izin Bu Ketua, kami lihat yang di Bekasi Bu Ketua. Ternyata Pak Menteri, mungkin kawan-kawan PSDKP kemarin juga ikut ke sana, yang rame itu ada di sebelah kiri. Yang tadi udah disebutin sama Pak Menteri, mengganggu objek vital nasional. Coba bayangin, pagar laut yang kemudian di situ, itu ada surat resmi keberatan dari PLN yang menyuplai listrik ke Istana Negara. Gimana coba bayangin? Orang berani-beraninya mengganggu objek vital nasional. Ini sudah keterlaluan menurut saya. Ya, sehingga yang di sebelah kiri ini sudah dipastikan itu tidak ada KKP-RL-nya, sehingga kawan-kawan di KKP kemudian menyegel, dan ternyata sebelah kanan, mohon izin matur, ini Pak Harta ya, kemarin yang ikut kami di Bekasi, sama kawan-kawan di Provinsi, sebelah kanannya itu Ibu Ketua, juga dipager dengan panjang yang hampir sama, dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKP-RL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Ini kanan kiri Bu, dan lebih parah di Bekasi itu Ibu. Di Bekasi Bang, lebih parah dibanding dengan di Tangerang. Kalau Tangerang kan hanya bambu, satu sisi. Di Bekasi ini dua sisi kanan kiri. Dan yang sebelah kiri itu sudah diuruk, sudah direklamasi. Jadi mohon izin Ibu Ketua, ini bukan case by case, ya kawan-kawan di KKP memang ini kita minta untuk menuntaskan. Dan satu lagi mungkin yang ada di Bekasi kemarin itu, ada ikan lumba-lumba mati yang kita temukan di situ. Saya nggak tahu ini, saya belum masuk terlalu jauh ke situ. Tetapi ternyata ada ikan lumba-lumba mati yang kita temukan pada waktu kita ngecek ke sana. Ya, jadi itu fakta yang kami perlu sampaikan sebagai bagian dari mungkin banyak kejadian yang akan muncul dihadapi oleh teman-teman KKP ya tentang pengelolaan tata ruang wilayah laut yang itu menjadi kewenangan KKP untuk kemudian dituntaskan agar betul-betul memberikan rasa tanggung jawab kita kepada publik. Yang terakhir, solusi ya. Saya matur, kita apresiasi, kita berharap ya tidak ada kegaduhan sebenarnya. Kita berharap ini kita cari solusi bersama. Ya, kita cari solusi bersama karena kita ini pengen swasembada pangan. Kita apresiasi ya perintah Pak Presiden, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu Ketua kami juga siap untuk mengawal biar kita tuntaskan sehingga publik nanti tahu, oh ternyata DPR ini juga tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada teman-teman yang ada di KKP, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke depan. Kita mau sampai mana? Pagar laut ini mau kita tuntaskan seperti apa? Ya, apakah nanti kemudian cukup dibongkar? Ya, cukup dibongkar saja? Ataukah izin Ibu Ketua perlu ada pendalaman-pendalaman kita di komisi sesuai dengan mekanisme konstitusi kita? Ya, nah ini akan menjadi catatan penting bagi kita. Ya, karena itu jelas mengganggu akses teman-teman nelayan. Dan saya juga menyampaikan Ibu Ketua dan Pak Menteri, titipan dari teman-teman, tadi sama Bang Adi dari Surabaya, Forum Masyarakat Madani Maritim. Ya, kawan-kawan kayaknya hadir di sini, ya, untuk sampaikan mohon izin kawan-kawan semuanya, ini dari Forum Masyarakat Madani Maritim, ada surat untuk Ibu Ketua, sama mungkin sama Pak Menteri, untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama untuk menyolidkan bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Matur suwun, terima kasih. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, inilah dia kondisi terkini dari gedung DPR RI di mana sedang berlangsung rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi Menteri KKP atau Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini sudah memberikan pemaparannya dan langsung ditanggapi oleh anggota dari Komisi 4 DPR RI. Kita akan kembali memantau bagaimana jalannya raker di sana. Seluruh jajaran. Yang pertama adalah kita lebih dari satu minggu ini semua berita, semua masyarakat fokus ke pagar laut ya. Tetapi sampai sekarang itu pelakunya juga masih belum secara terang ya, dijelaskan. Ya. Tetapi kemarin Komisi 4 langsung dipimpin oleh Ketua dan Pimpinan sudah melakukan kunjungan sidak langsung ke pagar laut itu juga memberikan sikap yang tegas ya. Nah, sikap tegas dan kunjungan ini juga memberikan harapan bagi kita semua agar bisa mengungkap dalang dibalik pemagaran sepanjang 30 km yang ada saat ini. Ya. Kita juga mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma tadi setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri ya, rasanya kok nggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum. Ya. Meskipun Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi. Ya, saya konfirmasi ke para senior, di sana kan ada penyidik Pak, di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum? Ya, jadi sesuai dengan arahan juga dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear, secara jelas, bukan hanya membongkar, tetapi juga melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum. Ya. Tadi sempat saya sampaikan, Pak Menteri, kita kunjungan ke sana itu dari darat sampai ke batas pagar laut itu sekitar 1 kilo. Ya. Lalu panjangnya itu 30 kilo lebih. Ya. Lalu ada indikasi adalah ini sebagai tahapan untuk reklamasi. Ya. Kalau itu menjadi daratan, itu luasnya 30 juta meter persegi. Karena 1 kilo dikali 30 kilo. Itu sama saja dengan 3.000 hektar. 30 juta kalau sejuta saja per meter sudah 30 triliun. Kalau di sana minimal nggak ada yang kurang dari 15 juta. Ya. 10 juta saja sudah 300 triliun. Ya. Berapa besar negara dirugikan? Ya. Jadi saya rasa upaya pengungkapan, ya, penegakan hukum menjadi sangat penting karena ini di ibu kota yang di depan mata, ya. Bagaimana kita meyakini KKP punya kemampuan menjaga laut kita di se-Indonesia, kita negara kepulauan. Yang di depan mata aja kita kecolongan, ya. Sementara memang anggaran untuk pengawasan sangat kecil yang selalu kita ungkapin. Ya, untuk keliling buat beli solar aja sulit, ya. Sehingga kita maklumin juga kalau misalkan pembongkaran itu nggak bisa cepat. Ya KKP anggarannya juga dari mana untuk membongkar? Membongkar itu kan nggak murah. Katanya malah lebih mahal daripada memasang. Ya. Anggaran ada, tapi kan udah peruntukan lain. Gitu, ya. Jadi kita ingin meyakini Komisi 4 itu satu visi berada di belakang pemerintah, di membackup presiden, membackup Pak Menteri, sesuai dengan arahan yang ada untuk mengungkap dengan jelas dan melakukan tindakan hukum secara tegas. Ya. Demikian pimpinan Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.